Jenius medis. Jika, sah Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1818 sampai tahun 1820. Kata ini, semua orang menggoreng panci. Omong kosong. Aku tidak percaya pada kebohonganmu. Aku hanya ingin memakan harta karun itu sendirian. Menyerah. Xiong Yan dan Ma Feiyi tentu saja tidak mempercayai kata-kata Jericho Li, dan Li Kang serta Yin Zi memiliki reaksi serupa. Tapi Mu Fu mempercayai kata-kata Jericho Li dan berkata dalam ngeri, apakah Li Shao serius? Apakah baik menipumu? Dengan otakmu, aku tidak bisa membayangkan konspirasi di balik ini. Jericho Li tertawa. Dia tidak tega membicarakan tata letak di belakang orang-orang ini. Orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Li Ming melihatnya dengan dingin. Dia menemukan bahwa kata-kata Jericho Li adalah kebenaran. Jika kamu jangan serahkan barang-barangmu hari ini, jangan coba-coba pergi. Xiong Yan tidak tahan. Wajah Ma Feiyi sedingin es. Kamu bilang kamu membunuh ular jiwa yang mati. Mengapa saya tidak mempercayainya? Biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan. Begitu kata-kata itu keluar, mereka segera bergegas menuju Jericho Li. Kamu pantas melakukannya bersamaku. Jericho Li mengangkat tangan kanannya, menginjak langkah angin dan petir, kilatan dari kedua sisi, lalu tepukan. Pah! Pah! Cahaya yang berkibar sepertinya tidak memiliki kekuatan. Sebaliknya, detik berikutnya, prajurit itu datang, tubuhnya kaku, mulutnya berdarah, dan dia meninggal. Ledakan. Tubuh mereka terjatuh. Kis. Yin Zi dan Li Kang terkesiap. Li Ming menatap, dan jantung Mu Fu melonjak. 2 lawan 1, hasilnya masih tatap muka, atau dibunuh oleh Jericho Li. Xiong Yan dan Ma Feiyi setidaknya adalah 2 di antaranya. Bahkan jika Mu Fu ingin membunuh mereka, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa menit. Jericho Li memandang Yin Zi dan Li Kang dan berkata, apakah aku akan membunuh kalian berdua secara langsung, atau aku akan melemparkanmu ke hantu cantik Wu untuk dimakan? Apapun yang terjadi, akibatnya adalah kematian. Li Ming ragu-ragu, Li Shao, jika kamu membunuh Yin Zi, keluarga Yin tidak akan menyerah. Keluarga Yin. Apa sulitnya membunuh semua keluarga kelas 3? Jericho Li mencibir. Mu Fu dan Li Ming mengeluarkan AC. Ini membunuh rumput dan akar. Yin Zi sangat ketakutan hingga kakinya melunak sehingga dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Li Shao, tolong jangan bunuh aku. Aku bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Li Kang juga memohon dengan cepat, dan di saat yang sama meminta bantuan Li Ming, saudara keempat, aku salah, biarkan Li Shao terbuka, kita adalah keluarga. Kenapa kamu tidak membicarakan keluarga sejak lama? Nada suara Li Ming dingin. Jericho Li sama sekali tidak mau membunuh kedua idiot ini. Dia tidak begitu bebas. Tepat pada saat ini, Dewei dan yang lainnya bergegas mendekat. Beberapa orang melihat Mu Fu berdiri di sana, aman dan sehat, semuanya lega. Li Shao, kami telah menemukanmu. Wajah Duran bersemangat. Jericho Li memandangnya, tampak acuh tak acuh, apakah kita sangat akrab? Kata-kata ini, awalnya juga sangat bersemangat Du Panjang, seketika malu, wajah semua naik menjadi warna hati babi. Du Wei juga sangat malu. Dia ingat bahwa dia akan membuat masalah untuk Jericho Li sebelumnya, terutama yang lain yang mengikuti keponakan bodoh itu. Jika kita tidak memberikan penjelasan yang tepat, saya khawatir kita tidak dapat melewati hari ini. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat dan diam-diam menatap Guru Kongming, Tuan Kongming, terserah padamu. Master Kongming mengangguk tanpa suara, lalu melangkah maju, menyatukan kedua tangannya dan berkata, halo, Master Li. Saya minta maaf atas tindakan mereka. Jika Anda dapat melihat bahwa Tuanmu selamat, Anda pasti Tuan Li yang menyelamatkannya. Saya tahu tentang Anda melalui Tuan Rong. Tuan Rong, ayo pergi. Jericho Li tercengang. Ya. Apa hubunganmu dengan dia, sahabat? Jericho Li terkejut lagi, sangat terkejut, dia tiba-tiba bersamamu keledai botak ini intim dan tidak bisa dilihat. Mendengar nada ini, baik Master Kongming maupun Du Wei yakin bahwa Jericho Li adalah Li Tianxi. Persahabatan tidak bergantung pada identitas. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berteman dengan Tuan Rong, kata Tuan Kongming dengan rendah hati. Karena kamu berteman dengannya, lupakan saja apa yang terjadi sebelumnya, kalau tidak dia harus menyalahkanku karena berhati-hati, kata Jericho Li tak berdaya. Sekarang Rong Biao juga bekerja untuknya.
Dalam proyek Lintan, Rong Biao telah melakukan banyak upaya. Master Kong Ming tidak senang atau marah, sementara Du Wei dan istrinya merasa lega dan menunjukkan senyuman. Amitabha, terima kasih atas pengertiannya, kata Guru Kong Ming. Pada saat ini, Du Wei menunjuk ke tubuh di tanah, permisi, Li Shao, ini. Aku membunuhnya. Apakah kamu punya masalah? Jericho Li melihatnya. Dewei melambai, tidak, tidak. Saya tidak keberatan. Beraninya dia berpendapat. Apakah menurut Anda dia berumur panjang? Mu Fu berkata pada saat itu, orang-orang di tanah itu tidak mendengarkan Li Shao dan ingin untuk membunuhnya. Li Shao hanya membela diri. Selain itu, istana bawah tanah telah dihancurkan, dan ular jiwa yang mati telah dibunuh oleh Li Shao. Ular mati itu telah dibunuh. Du Wei dan istrinya terkejut. Du Long bertanya, bagaimana dengan batu Phoenix berwarna-warni? Apakah kamu mendapatkannya dari Li Shao? Jericho Li langsung mengabaikannya. Berapa kali orang-orang ini akan sadar? Li Ming menjelaskan tanpa daya, tidak ada yang disebut harta karun sama sekali. Kalian semua ditipu oleh yang disebut ahli itu. Ditipu. Orang-orang terkejut. Tidak ada harta karun seperti batu Phoenix berwarna-warni, yang merupakan inti dari hantu hitam berwarna-warni. Hantu hitam berwarna-warni adalah binatang yang sangat ganas, yang hidup dengan memakan jiwa manusia. Itu sama sekali bukan harta karun yang dibentuk oleh esensi api. Bagaimana Phoenix bisa hidup di tempat di mana burung tidak buang air besar? Mata Li Ming menatap lurus. Jika orang lain mengatakan itu, saya mungkin tidak mempercayainya, tapi Li Shao mengatakan itu, menurut saya itu benar. Mu Fu bijaksana. Yang lain saling memandang dan, sejujurnya, mereka tidak mempercayainya. Master Kong Ming ragu-ragu, Li Shao, apakah benar-benar tidak ada batu Phoenix yang berwarna-warni? Dan ahli itu, Li Shao, tahukah Anda siapa dia? Dimakan. Tidak ada benda seperti itu di bawah istana bawah tanah. Bahkan jika ada, aku pasti akan membunuhnya. Ini lebih berbahaya daripada ular mati. Jericho Li mencabut telinganya, wajahnya tidak sabar, adapun tuannya, hantu cantik Wu adalah tawanannya, kamu hanya diberi makan. Memberi makan. Kata itu mengejutkan semua orang, dan seketika mereka tersentak. Apa yang dimaksud Li Shao ini adalah konspirasi. Kita semua telah ditipu. Jericho Li menatap langit dengan mata 45 derajat. Sulit untuk berbicara denganmu. Jika ada harta karun, bolehkah aku mendapatkanmu? Aku tidak melihat begitu banyak mayat di istana bawah tanah. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu. Meskipun itu semua adalah umpan meriam, akan selalu ada seseorang yang bisa sukses. Jika mereka tidak mengambil harta itu, apakah mereka akan tetap menyimpannya untukmu? Bisakah kamu menggunakan otakmu? Bab 1819. Sekarang, meski mereka tidak bisa menerimanya, mereka harus percaya bahwa itu adalah konspirasi. Pantas saja ada banyak sekali mayat di istana bawah tanah. Mereka semua penipu. Itu konyol. Kita sudah merencanakannya sejak lama. Ternyata tidak ada apa-apa. Semua orang terkena pukulan keras. Ayolah, tanpa aku, kalian dengan bodohnya akan melompat ke dalam perangkap orang lain. Sekarang kalian semua memberi makan ular jiwa yang sudah mati. Jericho Li menatap mereka dengan wajah pucat. Adapun hantu cantik Wu, yang belum disingkirkan, tangan hitam yang bermain dengan semua orang masih buron. Ketika membicarakan masalah ini, wajah orang-orang terangkat. Mari kita minta guru surgawi Li melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini, dan kita tidak akan mendapat masalah lagi. Cara permintaan Master Nama Kosong. Jericho Li melambaikan tangannya, saya berjanji pada Li Ming bahwa saya akan melakukannya dengan baik. Penonton merasa lega. Li Ming, ikut aku, Mu Fu, cari seseorang untuk memblokir kuil Longxia. Cepatlah. Ketika kamu pergi ke rumah Li Cheng, ingatlah untuk membawa seseorang yang bisa bertarung. Tuan Kong Ming, kamu harus memimpin dan mengambil lampu teratai itu masuk kamar Li Cheng. Sekarang jam 9 malam. Ini akan dikirim ke kuil Longxia sebelum jam 11.45 pada kuartal ketiga masa Konfusius. Jika lebih dari kuartal ketiga masa Konfusius, kehidupan Li Cheng akan berakhir. Setelah perintah, Jericho Li pergi, dan semua orang bertindak sendiri-sendiri. Di sini, Jericho Li dan Li Ming berkendara ke kuil Longxia. Li Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, Li Shao, penguasa kuil Longxia, apakah sebenarnya pria di belakang panggung? Yah, dia juga yang membunuh ayahmu, Jericho Li mengangguk.
Li Ming bingung, dan Li Sao tidak meminta kita untuk tidak kembali ke rumah Li sebelumnya, mengatakan bahwa rumah Li sangat berbahaya. Itu sebelumnya. Sekarang tata letak istana bawah tanah telah aku hancurkan. Hal-hal yang diatur oleh keluarga Li tidak ada gunanya. Tentu saja, itu tidak terlalu berbahaya. Sedangkan bagimu, sebagai orang biasa, jika kamu bisa melihat masalahnya kuil Longxia, terkutuklah kau, Jericho Li memberinya tatapan pucat. Begitulah, tiba-tiba Li Ming berkata, tidak malu. Apakah tangan hitam itu bersembunyi di kuil Longxia sekarang? Sepanjang waktu. Kamu melihatnya hari itu. Jericho Li mencibir. Saya memiliki. Li Ming kaget dan kehilangan suaranya, tuan rumah. Jericho Li mengangguk dengan lembut. Li Ming tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa menjadi orang kulit hitam? Dan dia terlihat normal. Dia baik hati dan tidak terlihat seperti penjahat. Akankah seorang penjahat menulis di wajahnya bahwa dia adalah orang jahat? Jericho Li terdiam. Aku masih tidak percaya. Aku tidak bisa melihat bahwa dialah si tangan hitam. Li Ming tidak bisa menerima kenyataan itu sejenak. Apa yang dilihat mata belum tentu benar. Baik dan jahat tidak pernah ditentukan oleh penampilan. Jericho Li berkata dengan tenang, sebelum seorang pembohong menipu orang lain, dia harus membuat permainan dengan suara yang tinggi dan ketelitian yang tinggi. Bagaimana hewan yang tampan bisa percaya bahwa dia adalah orang baik jika dia tidak menutupi wajahnya? Itu benar. Dalam perjalanan menuju kuil Longxia, tindakan Mufu jauh lebih cepat. Mufu memanggil beberapa orang secara langsung, dan tak lama kemudian banyak orang memblokir kuil Longxia. Pada pukul 9 malam, gelombang terakhir wisatawan di kuil Longxia masih belum berangkat, namun mereka tidak mau pergi, dan mereka diusir oleh sekelompok besar orang yang tiba-tiba muncul. Hadirin sekalian, Anda telah mengepung kuil Longxia. Apa yang bisa saya bantu? Seorang biksu keluar dan memandang dengan aneh ke arah orang-orang berseragam. Seseorang telah melaporkan bahwa Anda menyembunyikan pengkhianat di sini. Blokir sementara di sini dan tunggu penyelidikan. Pemimpin kepolisian, dengan wajah datar. Biksu kecil itu tidak berani bertanya lebih banyak, jadi dia harus kembali ke kuil. Setengah jam kemudian, Jericho Li dan Li Ming datang dengan mobil. Hadirin sekalian, saya sudah menunggu lama sekali. Kapten kepolisian melihat mereka datang dan segera menyambut mereka. Jericho Li menatap Li Ming. Yang terakhir maju ke depan dan berkata, tolong evakuasi kerumunan dan coba perluas area tertutup. Tidak peduli apa yang Anda dengar, tetap diam. Apakah Anda mendengar saya? Meski bingung, mereka tidak berani bertanya lebih lanjut. Saat ini, Mufu datang dengan tergesa-gesa, Li Sao, bagaimana situasinya? Kami baru saja datang sebelum masuk, jawab Li Ming. Yah, sepertinya aku datang tepat waktu, kata Mufu sambil menghela nafas lega. Jericho Li kembali menatap orang-orang di belakang Mufu, biarkan mereka menjauh, ada beberapa hal yang tidak bisa mereka lihat. Mendengar kata-kata itu, dua kata rumit dari kayu tidak perlu terburu-buru mengikuti orang yang membombardirnya. Kalian berdua harus berhati-hati dan melindungi diri sendiri saat menghadapi suatu situasi. Apakah kalian mendengarku? Kata Jericho Li. Bagus. Mereka dengan cepat mengangguk. Jericho Li melangkah ke kuil Longxia. Saat ini, para turis kuil Longxia sudah dievakuasi, jadi tidak ada orang lain di kuil kecuali biksu dan tuan rumah. Saat ini, Jericho Li memandangnya dari atas ke bawah dengan hati-hati, dan berkata sambil tersenyum, biksu kecil, aku akan memberimu saran yang baik. Jika kamu keluar dari pintu ini, jangan masuk lagi. Atau kamu akan mendapat darah. Apakah dermawan ini bercanda? Biksu itu merasa bingung dan tidak bisa menahan tawa. Di zaman ini, bencana apa yang diyakini orang-orang? Itu omong kosong. Jericho Li melihat bahwa dia tidak mendengarkannya, jadi dia tidak mau memperhatikannya. Bagaimanapun, apakah biksu itu meninggal atau tidak ada hubungannya dengan dia. Dia terus melanjutkan perjalanan. Beku itu ingin menghentikannya, tetapi dia tidak melakukannya. Jericho Li melewati aula depan dan sampai ke halaman depan. Dupa di pedupaan besar masih menyala. Tangan Jericho Li mengeluarkan aura, langsung mengangkat pedupaan dan membuangnya ke samping. Bang dong. Pedupaan besar itu terbalik, dan dupa serta abunya berserakan di lantai. Biksu kecil yang mengikutinya terkejut dan berseru, Dermawan, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu menghancurkan pedupaan itu? Saya tidak hanya akan menghancurkan pedupaan, tetapi juga menghancurkan susunan di sini. Jericho Li mencibir. Pedupaan tadi termasuk bagian yang sangat penting dari susunan yang diatur oleh kuil Longxia.
Sekarang pedupaan telah dipindahkan, yang berarti mata susunannya telah dihilangkan. Untuk menghindari masalah biksu itu, dia mengembalikan pedupaan ke posisi semula. Dia menjatuhkan beberapa sensor kecil di sebelahnya dan menghancurkan singa batu di 4 sudut halaman. Hentikan. Dermawan, kamu tidak boleh melakukan itu. Beku itu sedang terburu-buru. Pada saat ini, para biksu di sisi lain Aula Buddha mendengar berita tersebut dan bergegas ke halaman depan. Melihat kehancuran Jericho Lee yang tidak disengaja, mereka semua datang untuk menghentikannya. Keluar dari sini. Jericho Lee melambaikan tangannya, angin kencang menyapu, langsung menerbangkan seluruh orang. Keluar. Dia baik hati dan mengirim orang-orang ini langsung keluar dari tembok halaman kuil. Mufu dan pengapuran di luar melihat beberapa biksu jatuh dari langit, semuanya tercengang. Bab 1820. Bagaimana situasinya? Apa yang sedang dilakukan Li Sao di dalamnya? Mereka saling memandang dengan bingung. Lihat lebih dekat. Li Ming ragu-ragu, pergi ke pintu, meregangkan lehernya dan melihat ke dalam. Mufu menariknya dari belakang. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingat nasihat Li Sao sebelumnya bahwa kamu tidak boleh ikut campur secara membabi buta dan mencoba melindungi dirimu sendiri? Tanda seru petik 2. Li Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak bodoh. Itu berbahaya. Di mana dia bisa berdiri di sini? Di halaman, setelah Jericho Lee melakukan penghancuran secara sewenang-wenang, dia bertepuk tangan dan berkata, tanpa 10.000 yuan ini untuk dikembalikan ke keluarga, saya akan melihat apakah rencana keledai botak lama Anda masih bisa berhasil. Keempat sudut halaman, bersama dengan beberapa pembakar dupa di tengahnya, membentuk susunan leluhur 10.000 yuan. Arai semacam ini didasarkan pada prinsip teknik aneh untuk menyelesaikan semacam kekuatan jahat yin. Orang tua, apakah ini waktunya keluar? Jericho Lee menyilangkan pinggangnya dan berteriak ke arah Aula Buddha. Klik, klik. Dengan gerakan gemerisik, saya melihat tuan rumah keluar dari Aula Buddha secara perlahan. Dia datang ke halaman depan dan melihat ke halaman yang berantakan dan kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat marah. Dermawan, apakah itu keterlaluan? Terlalu banyak. Lebih baik darimu, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Agama Buddha itu murni, dan tidak ada yang boleh menjadi liar. Jika dermawan memiliki ketidakpuasan, dia dapat menceritakannya kepada Sang Buddha daripada menggunakan cara ekstrim seperti itu untuk menghadapinya, kata pembawa acara perlahan dan jujur. Mendengar pidatonya, Jericho Lee langsung mencibir, kata-kata ini terucap dari mulutmu, betapa untuk membuat orang ingin tertawa. Dermawan, saya tidak mengerti maksud Anda. Mengapa kamu mengatakan itu? Tuan rumah tidak suka marah. Jericho Lee memandangnya dan berkata sambil mencibir, kapan kamu akan menginstalnya? Saya memperhatikan roh jahat pada diri Anda terakhir kali saya melihat Anda. Apakah menurut Anda hal itu dapat ditekan oleh susunan Guizhong 10.000 yuan? Konyol, saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh sang dermawan, kata pembawa acara, tanpa ekspresi, pura-pura tidak mengerti. Kamu bisa berpura-pura tidak mengerti. Bagaimanapun, aku telah melanggar tipuanmu. Aku telah membunuh ular tawananmu. Aku kira di mana itu? Aku akan berbicara denganmu lagi ketika aku membunuh makhluk berbahaya itu. Dimulai dengan Zan Senjian, Jericho Lee bergegas menuju ke arah Aula Buddha sambil mencibir. Kalau tidak salah, hantu warna-warni itu tersembunyi di dalam patung Buddha terbesar. Bentuk tubuh hantu uben cantik ini tidak kecil, dan warnanya sangat cantik. Itu harus cukup besar untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Hanya Buddha terbesar di tengah yang dapat memenuhi persyaratan ini. Suara mendesing. Kecepatan Jericho Lee sangat cepat, dan sekilas melewati tuan rumah. Ketika momen itu berlalu, dia jelas bisa merasakan nafas tuan rumah mulai berfluktuasi. Tapi sekarang aku tidak bisa menahannya, sudah terlambat. Jericho Lee menyerang Aula Buddha dan mengambil pedang Zanshen. Sebuah pedang meledak dan membombardir patung Buddha besar itu. Seperti Buddha jenis ini, bagian tengahnya berlubang, dan ruang di dalamnya cukup besar untuk menyembunyikan beberapa hal yang tidak terlihat. Ledakan. Dengan suara gemuruh, Buddha besar itu mulai bergetar dan gemetar, tetapi tidak ada retakan. Cukup sulit. Coba tingkatkan kekuatannya. Jericho Lee menarik ujung mulutnya, menuangkan aura ke dalam pedang, dan tiba-tiba menebasnya. Ledakan. Roh pedang yang mengerikan meletus, dan patung Buddha besar itu bergetar, dan kemudian retakan muncul di Kazam dan Kazam. Ledakan. Setelah guncangan hebat, sang Buddha roboh dan menggulung debu. Suara mendesing.
Pada saat patung Buddha jatuh, cahaya warna-warni muncul dari debu. Sikat. Di saat yang sama, Jericho Lee memotong dengan pedangnya. Sial. Hanya ada suara logam, dan cahaya itu terbang keluar dan mendarat di satu sisi tanah. Seperti dua kacang polong, Jericho Lee menatap dingin ke arah hantu cantik di tanah. Mencicit. Tampaknya hantu cantik Wu tidak menyangka manusia di depannya bisa menyakitinya. Dia memamerkan giginya dan berteriak padanya. Suaranya seperti burung dan tikus. Itu adalah tangisan yang sangat keras dan aneh. Kelihatannya cantik, tapi itu hal yang kejam. Jericho Lee menatap pedang Warcraft di tangannya. Tadi, dampak pedang Warcraft tidaklah kecil. Kemunculan hantu hitam cantik ini sangat membingungkan. Faktanya, binatang jahat ini sangat kuat. Karena khusus memakan jiwa manusia, hanya sedikit orang yang berani menyentuh benda semacam ini, apalagi menganggapnya sebagai hewan peliharaan iblis. Hanya saja sebagian orang pemberani dan keji berani menerimanya. Untuk mengatasi hal ini, kita harus menggunakannya. Dia sedang memegang pedang jiwa es dan hendak bergerak ketika tiba-tiba udara mematikan datang dari belakang. Dengan baik. Hati Jericho Lee sangat menakjubkan, dan naluri tubuhnya bereaksi pada saat itu. Suara mendesing. Telapak tangan gelap, menyerang posisi di mana dia berdiri tadi. Jericho Lee memusatkan pandangannya dan melihat bahwa wajahnya sama sekali tidak terkejut. Dia menunjuk ke arah pedang itu dan berkata, apakah akhirnya pedang itu tidak lagi dikamuflase? Penyerangnya adalah tuan rumah yang baik hati sebelumnya, tetapi saat ini, tangannya hitam seperti tinta, wajahnya dipenuhi roh jahat, dan kulitnya sangat pucat, seperti mayat. Kaulah yang merusak biro Feng Shui-ku. Suara pembawa acara sedingin es di bulan Juni. Oh, biro Feng Shui didirikan di kaki Gunung Tiankai. Tentu saja, saya harus menghancurkan benda sesederhana itu. Jika saya tidak menghancurkannya, apakah Anda akan terus menyakiti orang? Jericho Lee berkata dengan ringan, lebih dari itu, ular jiwa yang mati itu juga dibunuh olehku. Aku memasukkan raga jiwanya ke dalam pot Zenyao. Kemarahan yang mengerikan muncul dari wajah tuan rumah, penuh kebencian. Hei, lihat dirimu, kurasa kamu telah mengubah wajahmu. Tuan rumah yang sebenarnya seharusnya sudah dibunuh olehmu sejak lama, kan? Mata penuh dengan olok-olok. Sebagai seorang dokter dan pejuang, sangat mudah untuk melihat dari wajah seseorang. Ketika dia melihat tuan rumah untuk pertama kalinya, dia memperhatikan roh jahat tuan rumah dan ketidaknormalan wajahnya. Jelas sekali, tuan rumah yang sebenarnya telah terbunuh, berdiri di depannya hanyalah palsu. Menghancurkan tata letak kursi ini, juga membunuh hewan peliharaan iblisku, nak, kamu tahu terlalu banyak. Tuan rumah sangat marah. Aku tidak hanya tahu banyak, tapi aku punya ini. Jericho Lee membalikkan tangan kanannya, dan lampu teratai yin yang muncul di tangannya.